Azzurri menjalani 3 tahun penuh gejolak sejak kemenangan menebarkan mereka di Wembley dan tiba di Jerman tanpa beberapa pemain kunci. Luciano Spalletti tahu bahwa Italia belum berada di level yang sama dengan para pesaing mereka di Euro 2024 seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kroasia, Spanyol, dan Portugal. Meskipun begitu, ia percaya bahwa mereka bisa menjadi seperti itu. Tidak ada orang baru dalam skuadnya. Hanya ada pemain yang sangat berkomitmennya pada tujuan yang bahkan rela berhenti bermain PlayStation selama 1 bulan. Oleh karena itu, Spalletti bersikeras bahwa ia memiliki sejumlah pemain yang tidak hanya memiliki talenta, tapi juga sikap yang tepat untuk meniru kemenangan mengejutkan Italia di turnamen di Wembley 3 tahun lalu. Namun, ketika Italia sekali lagi tiba di Euro kedua secara beruntun setelah gagal lolos ke Piala Dunia, kemiripan antara anak asuh Mancini dan tim asuhan Spalletti berakhir di sana. Italia berada dalam kondisi yang tidak sehat menjelang Euro terakhir kali ini. Mereka berada dalam kekacauan setelah 3 tahun yang penuh gejolak. Akibatnya, sebagian besar penggemar tidak bermimpi untuk memenangkan turnamen ini. Mereka takut akan tersingkir di babak pertama karena sejak Yunani di tahun 2008, kita melihat juara bertahan Eropa tampil untuk mempertahankan gelar mereka dalam kondisi yang buruk. Setelah mempertahankan gelar dan kengerian karena gagal tampil di Piala Dunia pertama sejak 1958, Italia menikmati kebangkitan spektakuler di bawah asuhan Roberto Mancini yang berpuncak pada kemenangan gemilang dan sangat layak atas Inggris di final Euro 2020. Kemenangan Azzurri tidak dapat disangkal, merupakan sebuah kejutan. Cara mereka bermain lebih dari itu, dengan Italia mematahkan stereotip dengan memainkan gaya sepak bola yang dinamis dan ofensif. Namun, ini bukanlah sebuah kisah underdog. Sudah terlihat jauh sebelum Italia tiba di Inggris untuk pertandingan 4 besar bahwa Mancini telah membangun sesuatu yang spesial. Dia telah berhasil menciptakan semangat klub di dalam tim nasional, dan patut diingat bahwa tim asuhannya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan ketika Euro dimulai. Italia kemudian memecahkan rekor internasional untuk pertandingan beruntun tanpa kekalahan dan secara luas dianggap sebagai salah satu tim favorit untuk memenangkan Piala Dunia 2022. Namun, Azzurri bahkan tidak berhasil mencapai Qatar. Setelah 2 kegagalan penalti Jorginho 2 kali membuat mereka kalah dari Swiss di babak kualifikasi, Italia dikejutkan oleh Makedonia Utara di babak playoff. Meski begitu, pengunduran diri Mancini pada musim panas 2023 atau mungkin lebih tepatnya momennya mengejutkan sepak bola Italia hanya 9 hari setelah Federasi Sepak Bola Italia memberinya kendali atas tim nasional U20 dan U21, sehingga memungkinkannya untuk meluruskan perkembangan para pemain dari sepak bola di bawah umur ke level senior. Keluarnya Mancini secara tiba-tiba membuat Italia berada dalam situasi yang cukup sulit, mengingat kampanye kualifikasi Euro 2024 merasa sudah berjalan. Mencari pengganti yang sepadan tidaklah mudah. Untungnya, Spalletti bersedia untuk meninggalkan cuti panjangnya dari sepak bola setelah secara sensasional berpisah dengan Napoli di akhir musim, saat mereka memenangkan Scudetto yang bersejarah di musim sebelumnya. Dalam hal ini, tidak mungkin menemukan pelatih yang lebih berkualitas untuk menggantikan Mancini, dan Spalletti segera membuktikan kemampuannya dengan membawa Italia menempati posisi kedua dalam grup kualifikasi. Azzurri finish dengan poin yang sama dengan Ukraina, tetapi melaju berkat rekor gol head to head mereka yang lebih unggul. Namun, upaya Spalletti untuk membangun sebuah tim yang istimewa tepat pada waktunya untuk Euro tidak hanya terhalang oleh kurangnya persiapan, tetapi juga kurangnya kualitas. Meskipun Italia secara luas dipuji karena pendekatan yang tidak biasa di Euro 2020 yang mengeluarkan kemampuan terbaik dari Federico Chiesa, kemenangan mereka masih didasarkan pada keunggulan pertahanan. Leonardo Spinazzola merupakan sebuah anugerah di sisi kiri, memberikan lawan berbagai macam masalah hingga ia mengalami cedera saat menghadapi Belgia di perempat final. Ancaman serangan mereka telah berkurang dengan absennya sang pemain Roma. Italia semakin bergantung pada 2 pemain bertahan veteran, Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Keduanya tampil luar biasa saat menghadapi Spanyol dan Inggris. Sedangkan Donnarumma yang dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen memberitahukan semua hal yang perlu kamu ketahui mengenai peran pentingnya bagi tim. Sayangnya, Chiellini dan Bonucci kini telah pensiun, membuat Spalletti kehilangan banyak kualitas dan pengalaman. Lebih buruk lagi, absennya mereka diperparah dengan serentetan pemain yang harus absen karena cedera di lini pertahanan.
Tidak mengherankan untuk sebuah negara yang dikenal sebagai penghasil pemain bertahan kelas dunia, Italia memiliki banyak bek tengah menjelang Euro. Meskipun begitu, situasinya terlihat sangat berbeda saat ini dengan Francesco Acerbi dan Giorgio Svalchini yang dipaksa untuk keluar dari skuad Spalletti. Sementara Scalvini telah muncul sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Italia. Absennya Acerbi akan lebih terasa. Pemain Inter yang membantu mengurung Erling Haaland saat final Liga Champions tahun lalu. Lebih buruk lagi, bek Salzburg Destiny Udogie juga telah absen, yang berarti Spalletti tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Federico Di Marco, terutama karena Spinazzola bahkan tidak masuk ke dalam daftar pemain awal setelah kesulitan untuk tetap bugar dan inkonsisten dalam performa sejak Euro 2020. Masalah cedera Italia tidak hanya sebatas pada lini pertahanan saja. Marco Verratti yang dulunya sangat brilian telah menjalani masa semi pensiun di Qatar. Nicolo Barella masih belum pulih sepenuhnya dari masalah otot, sedangkan Chiesa cinta serang paling ampuh Azzurri. Bukankah pemain yang sama seperti yang kita saksikan di Wembley 3 tahun yang lalu? Bermain di bawah asuhan Massimiliano Allegri jelas telah mempengaruhi sang pemain sayap Juventus. Namun, begitu juga dengan rentetan cedera ringan. Penurunan performa Chiesa sangat mengganggu, mengingat Domenico Berardi dan Nicolo Zaniolo akan absen di Euro karena cedera, yang berarti Azzurri sekali lagi terlihat sangat kekurangan opsi di lini serang. Spalletti mencoret Gianluca Scamacca untuk pertandingan internasional bulan Maret. Kini, sang penyerang Atalanta diperkirakan akan menjadi starter di lini depan untuk Italia di Euro. Tentunya, akhir musim yang baik telah memainkan peran dalam perubahan dramatis tersebut. Namun, hal tersebut juga menggambarkan kurangnya penyerang yang tersedia bagi Spalletti. Satu-satunya alternatif selain Scamacca untuk membela lini depan di Jerman adalah Matteo Retegui dan Giacomo Raspadori yang mencetak total 12 gol di Liga pada kombinasi keduanya pada musim ini. Oleh karena itu, Spalletti sangat membutuhkan Scamacca untuk melanjutkan penampilan gemilangnya atau seseorang yang dapat menikmati ledekan seperti Toto Silasi di sebuah turnamen besar. Jika Italia ingin mendapatkan kesempatan untuk lolos dari grup yang juga berisikan Spanyol dan Kroasia, Italia jelas memiliki sejarah dalam hal membungkam poin negatif. Kesulitan seringkali mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Skuad saat ini harus berurusan dengan skandal mereka sendiri, dengan Nicolo Fagiolo dan Sandro Tonali yang disangsi sebagai bagian dari investigasi terhadap aktivitas taruhan ilegal. Namun, ketika Spalletti telah dapat menyebut Fagioli kembali ke dalam tim, hanya beberapa minggu setelah gelandang Juventus tersebut kembali beraksi, Tonali masih terkena skorsing. Ini merupakan sebuah kerugian yang seharusnya dapat mereka hindari. Spalletti adalah seorang pelatih yang jenius. Dia membuktikannya di Napoli dan dia memiliki rekam jejak yang terbukti dalam hal menemukan solusi ketika tidak ada solusi. Sistem tanpa penyerang yang ditetapkannya di Roma telah meningkatkan permainan Francesco Totti ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, sangat sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa turnamen ini datang terlalu cepat bagi Spalletti. Seperti yang dikatakan oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti kepada La Repubblica, masih dibutuhkan lebih banyak waktu. Saya tidak melihat pemain-pemain kelas atas kecuali mungkin Donnarumma di bawah Mister Gawang. Ini adalah poin yang valid. Mungkin tidak ada orang bodoh, kata Ancelotti, dalam skuad Italia, namun tidak ada juga superstar. Mempertahankan gelar mungkin tampak mustahil di atas kertas.